Makanya menyangkut kejiwaan tadi yang saya sampaikan bahwa harus ada pendidikan budi pekerti, etika dengan baik. Terus itu diterapkan, bukan hanya diteorikan. Ya, bagaimana menghormati orang tua. Maka kemarin muncul kan di Jepang tidak ada hari guru. Di kita ada hari guru kan, tanggal berapa kemarin? 25 November itu. Ya. Tapi bagaimana murid menghormati guru di Jepang itu luar biasa. Nah, jadi di situ. Ini kalau Tuhan itu maha adil, mengapa Tuhan itu melahirkan bayi dalam kondisi cacat itu? Mohon maaf ini cacat. Iya. Jadi begini Mas, segala sifat Tuhan itu siapa yang memberi? Yang menyebutkan itu siapa? Manusia. Manusia, ya kan? Jadi kalau di dalam Al-Quran dikatakan Tuhan Maha Adil itu kan dalam pengertian yang benar. Tapi menerjemahkan adil itu kan manusia, jadi salah pandang. Misalkan di Al-Quran begini ya, dan ya kami menciptakan segala sesuatu berdasarkan ukuran. Nah itu ada pada surat 25 ayat 2 atau surat 54 ayat 49. Jadi semua ini secara adil sudah dibuat berdasarkan ukuran. Hanya saja ada kekurangannya, misalnya ditinjau dari sastra kita. Di Al-Quran tidak lagi diuraikan kenapa yang sudah dibuat berdasarkan ukuran itu kok terus bisa nyimpang. Yeah. Nah, itu adanya di naskah Jawa. Ya. Jadi semula makhluk hidup itu dibuat pada awalnya berdasarkan ukuran sesuai dengan kapasitas makhluk itu adilnya. Ya, misalkan kita kan nggak minta tangan gitu kan, tapi kan ini ada owah gingsir. Nah itu di pustaka Jawa disebabkan adanya owah gingsir. Ya, owah itu berubah, gingsir itu bergeser. Mengapa bisa terjadi berubah dan bergeser? Karena hidup kita butuh makan. Ketika sumber makanan itu masih baik, kita tidak berubah. Sikap kita itu tidak berubah. Tapi kena paceklik, mulai kan kita, aku cari makanan di mana? Akhirnya, tetangga kita yang punya. Tetangganya merasa juga, wah ini kalau diserbu ini, nggak ya kan, nggak tidak cukup. Akhirnya melarang. Akhirnya apa? Bertengkar, bunuh-membunuh. Ini yang disebut menanam karma buruk. Ya, jadi membunuh dan sebagainya itu. Ya, menyakiti orang dan sebagainya itu. Nah ini akibat owah dan gingsir. Itu tadi berubah keadaan, gingsir dia mencari tempat lain, ganggu orang lain, ya kan? Nah ini namanya buah karma, jadi cacat itu. Ya, nah di sini makanya tadi saya katakan kelemahannya kalau Al-Quran dilihat dari sisi kita orang Jawa, di sana tidak ada mekanismenya setelah diciptakan baik-baik itu. Yeah. Ya, cuma ada kan tulisan yang dan kami ya dan Allah tidak menzalimi, tidak menganiaya seorang manusia pun, tapi manusia itu sendiri yang menganiaya. Jadi kalau ada bayi cacat, dia dulunya menganiaya dirinya. Jadi kita bisa nyimpulkan karena juga belajar dari sastra Jawa. Disinilah kita mempelajari suatu kitab, kita tidak boleh kehilangan sastra kita. Ya. Mengapa ulama-ulama kita tidak terlalu memfokuskan pada surat 10 ayat 44 itu? Ya, bahwa Allah tidak mengubah ya kan segala sesuatu, ya, tidak mengubah, tidak menganiaya manusia, ya kan, kecuali manusia itu sendiri. Ya. Jadi di situ, di ayat lain kan, dan Allah tidak mengubah. Ya, tetapi manusia itu sendiri ya yang melakukan perubahan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah sesuatu kaum,
tapi kaum itu sendiri yang mengubahnya. Nah, ngubahnya baik ya jadi baik, ngubahnya buruk jadi buruk. Ya, begitu ngubahnya buruk jadi buruk. Ada bayi-bayi yang lahir cacat, ada yang bodoh-bodoh dan sebagainya. Nah, bangsa yang ngerti nggak mau itu, makanya dijamin warganya, ya, kesehatan gratis. Nanti akhirnya memproduksi orang-orang yang baik-baik, kan seperti itu. Ya. Denmark hari ini indeks persepsi korupsinya itu 90, kita 34. Nah, ini harus kita sampaikan kepada netizen apa yang dimaksud indeks persepsi korupsi 90 dan 34 itu. Indeks persepsi korupsi 90 artinya dari 100 orang yang jujur 90 orang. Jadi hanya 10 orang yang tidak jujur. Indeks persepsi korupsi Indonesia hari ini 34. Artinya dari 100 orang Indonesia hanya 34 yang jujur. Ya, yang 66 tidak jujur. Nah, gitu. Nah, ini akan menghasilkan kecacatan dan sebagainya. Kalau duitnya nyolong suruh punya anak nggak cacat. Nah, anak yang cacat dimasukkan di koruptor itu, ya karena dia dulunya nyolong, iki saiki cocok jadi wong tuamu. Ini cocok untuk kamu. Ya, kamu dulu membuat seperti itu, sekarang saya lewatkan itu. Lahir kembali tapi lewat orang itu. Iya, iya. Makanya di dalam konteks apa itu cacat dan sebagainya itu ya masing-masing tapi terkait. Nah, jadi itu kan. Iya. Kalau misalnya bayi yang lahir terus masih balita terus meninggal kena perang karena apa gitu, itu malah lebih enak. Itu malah enak itu. Ya, bayinya itu memang minta, biarlah aku nuruti dulu, ya lahir pada orang itu, terus nanti bisa hidup lebih baik lagi. Jadi itu, makanya dikatakan di dalam agama Islam, misalnya dalam hadis, bahwa barang siapa ya kan kematian putranya masih bayi-bayi itu, maka dia akan dibentengi oleh anak-anak itu di alam surga, jadi dibentengi, ya kan? Celengannya orang dulu katanya, ya. Kan gitu. Iya, iya. Ya, kan? Ini saya lanjut bacakan pertanyaan ini, Pak Ujim. Cara agar doa kita mustajabah. Gimana caranya ini, Pak? Oh ya, kalau kita di Al-Quran kan sudah jelas pada surat 40 ayat 60 ya kan, bahwa apa itu dikatakan di situ utuni astajib lakum, ya kan, berdoalah kepadaku, ya niscaya aku akan perkenankan, ya. Jadi astajib itu ijabah, ya, artinya saya akan ijabahi, ya. Nah, tapi di situ kan ada kalimatnya, dan orang-orang yang mengingkari, nah ini kan itu yang membuat tidak terijabahi, kan gitu kan. Kalau di surat Al-Baqarah ayat apa itu 186 ya kan dikatakan di situ, dan mereka bertanya kepadamu tentang aku, katakan ini qorib, aku ini dekat, ya kan, ya. Tuhan akan mengabulkan kan begitu kan, kalau mereka itu memperkenankan aku, memenuhi aku, ya. Sayangnya cuma diterjemahkan dengan apa itu sederhana, memenuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Padahal memenuhi aku itu ya memenuhi semua seruan, ya. Bukan hanya yang kalau perintah dan larangan itu kan bisa karena dogma, ya kan. Tapi kalau keseluruhan itu kan misalnya, ya kan, gak ada orang, tapi itu jelas barangnya orang, ya kan, saya harus memenuhi, karena memenuhi Tuhan, aku nggak boleh ngambil. Nah, jadi itu kan, ya, jadi di sini supaya kita itu istajab, ya, atau mudah terijabahi, ya kita lakukanlah, ya, satu permintaan itu tulus, bukan karena ada pamrih,
Ya kan, kalau Anda minta kaya mau apa? Ya kan Harus gitu. ada alasannya berarti. Lah, ya kan saya makanya di dalam Iya. Al-Qur'an itu tidak dinyatakan permintaan yang aneh, ya kan? Permintaannya adalah misalnya diberi contoh, ya kan? Robbis rohli sodri wayasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, itu real. Ya Tuhan, ya, mudahkanlah ya kesadaranku. Lah, itu doa itu kunci. Salahnya kita langsung, ya Tuhan, aku berikan kekayaan untuk beli Mercy, kan gitu kan. Tapi tidak sadar. Nah, iya kan. Sadarnya ketinggalan. Nah, terus di hadis misalnya dikatakan, ya kan, ya ada doa, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau menjadi seorang pemalas. Gitu doa-doanya itu. Ya. Lah kalau sudah tidak malas, ya kan, terus kita juga tidak berbuat yang aneh-aneh, kan dibuka. Kan gitu. Kalau untuk tempat-tempat itu apa ya ada itu? Loh, iya, yang mustajabah ada. gitu. Makanya kan gini, ya, ada itu kalau di dalam Islam, ya kan, ada itu memang perkenan, ya kan. Ya itu namanya kalau di dalam bahasa pribadi berarti maunah, ada pertolongan Tuhan. Kan ada istijrat. Ya. Istijrat itu sebenarnya tidak yang diperkenankan Tuhan, tapi Tuhan membiarkan orang itu dapat. Dilulu. Ya, diululu, ya kan. Lah kita kalau sudah ngerti itu, ya lebih baik yang maunah daripada minta ke gunung terus jadi kaya misalnya, ya kan gitu. Ya. Iya, iya. Nah, orang Barat itu kaya nggak ada minta-minta begitu. Nggak ada. Ya. Nggak ada. Ya, kan? Logis semua, bekerja keras dia. Iya, kalau mau kaya ya seperti Elon Musk gitu Iya, kan. Dia memiliki kemampuan untuk membuat segala atau yang berkaitan dengan angkasa, ya jadi kaya kan gitu. Okay. Tetapi kita sengaja oleh pengaruh global dibuat supaya tidak bisa kaya. Nah itu. Makanya saya di dalam suatu seminar itu saya sampaikan, Mas, sebenarnya ya waktu yang lalu juga pernah saya sampaikan, sekolahan kita itu, SMA kita itu cukup sedikit saja. Maksudnya sedikit apanya, Pak? Sedikit jumlahnya. Jadi anak-anak SMA itu harus disaring betul-betul yang memiliki kualitas, punya konsep, kecerdasan untuk membuat konsep, supaya dia nanti untuk melanjutkan. Yang lain itu SMK, vokasi. Ya, kita kan kebalik, ya kan? Jadi mungkin 90% SMA, SMK-nya mungkin 10% atau kurang. Harus vokasi. Vokasi itu sesuai dengan tempat. Misalnya hidup di pesisir, ya kayak di Tuban itu, ya dididik itu orang-orang untuk pinter mencari ikan nelayan yang baik dan sebagainya, atau yang berkaitan dengan dunia pesisiran. Iya, iya. Ya kan? Terus yang di dunia industri, ya dididik vokasinya, punya SMK jurusan itu. Ya, jadi vokasi banyak, akhirnya orang bisa dapat pekerjaan. Kalau orang sudah dapat pekerjaan, maka tidak ngalami halu. Ya, tidak ngalami halu. Ya, dia akan berbuat yang nyata-nyata saja. Karena nggak dapat pekerjaan, nah mulai halu kan, gitu kan. Ya. Mikirnya yang sudah aneh-aneh. Nah, mikirnya yang aneh-aneh. Karena bengong nggak ada kerjaan. Oh iya, ya. Jadi ini yang harus kita pahami dengan baik, ya. Makanya menyangkut kejiwaan tadi yang saya sampaikan, bahwa harus ada pendidikan budi pekerti, etika dengan baik. Terus itu diterapkan, bukan hanya diteorikan. Ya, bagaimana menghormati orang tua. Maka kemarin muncul kan di Jepang tidak ada hari guru. Di kita ada hari guru kan, tanggal berapa kemarin, 25 November itu. Ya. Tapi bagaimana murid menghormati guru di Jepang itu luar biasa. Nah, jadi di situ, ya, sehingga murid-murid itu jadi pandai karena merasa tanpa guru dia tidak bisa pandai. Nah, itu dihormati. Ya.
Jadi ini penting etika diajarkan dengan benar. Terus ada vokasi, pelatihan-pelatihan, ya. Nanti kejiwaan itu turun. Sekarang di Indonesia itu Mas, kalau di klasifikasi dunia yang mengalami skizofrenia itu lebih dari 20%. Skizofrenia itu kategori gila sudah. Saya pernah bertanya kepada almarhum Dr. Karton Muhammad, apa sih definisi gila yang mudah kita tangkap itu? Kan mereka itu tahu bahwa skizofrenia itu bukan gila dalam arti kata apa itu ya sudah gila-gila sampai di rumah sakit, itu tidak berarti gitu, ya kan? Jawabannya sederhana, dia tidak mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Sudah skizofrenia itu. Ya, kalau kita hidup, Kalau koruptor berarti gila itu, Pak? gila, skizofrenia itu. Oke. Jadi di situ. Ya. Makanya kalau gila masih bisa mikir korupsi, ya kan hukuman kan gitu kan. Kalau gilanya sudah dibawa ke sumber waras, ya nggak bisa kan gitu kan. Ya. Iya. Jadi seperti itu. Jadi kita memang harus belajar melihat kenyataan. Kita ini kan apa ya, lebih menganggap dogma itu lebih benar daripada fakta. Ya, padahal fakta itu terus berubah. Ya, dogma bisa ketinggalan kan gitu. Betul. Padahal ilmu itu tetap berkembang. Iya. Berkembang terus. Berkembang terus. Ya kan, sama kan petani kita. Kalau modelnya tradisional terus ya nggak bisa membangun lumbung pangan, ya kan? Iya. Ya harus mulai bagaimana petani kita itu dengan negara bisa memberikan kredit untuk mesin-mesin pertanian, harus seperti itu, ya. Terus dibangun koperasi pertanian yang bagus supaya hasilnya itu tidak dibeli oleh tengkulak. Nah, jadi seperti itu. Nah, nanti halunya hilang gitu. Oke Pak Jemini, saya lanjutkan. Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari atau selama 6 masa, Pak? Ya gini, hari itu apa sih definisinya? Harus begitu dulu. Orang Arab pun menghitung hari karena ada matahari. Iya. Ya kan? Ada edaran matahari sekian jam, separuh siang, separuh malam. Dalam gitu, satu putaran matahari itu. Iya. Nah, ketika langit dan anu diciptakan itu wis duwe matahari durung. Kan tentunya belum ada. Belum ada. Nah, iya, terus bagaimana bisa diterjemahi hari? Wong harinya belum ada. Gitu, ya kan? Jadi itu hanya bisa diterjemahkan 6 periode. 6 periode. Iya. Jadi periode 1 misalnya berupa gas, itu kayak 6 fase bisa. Iya, fase 6 fase. Ya kan kayak di surat Al-Anbiya ayat 30, ya kan? Ya. Mula-mula berupa kabut, kan gitu kan? Iya. Terus kemudian kami pisahkan. Tapi itu pun yang ditanya orang kafir loh, Mas. Tapi orang Islamnya pada gak ngerti. Berarti orang Islamnya kan juga jadi kafir. Loh, coba lihat itu, baca surat 21 ayat 30. Saya baca sekarang sing keras supaya dipahami oleh orang-orang netizen kita ini, ya. Iya, monggo. Coba saya buka, Pak. Surat apa, Pak? Surat 21 Al-Anbiya, ya. 21, ayat 30. Ayat 30. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Oke, siapa yang ditanya itu? Apakah orang-orang kafir tidak tahu bahwa dahulunya ya langit dan bumi itu satu, lalu kami pisahkan? Tapi sekarang saya tanya, apakah juga orang Islam tahu kalau dahulunya itu satu terus dipisahkan? Tidak tahu, Nah, nggak tahu. Kalau nggak tahu kan jadi kafir kan gitu kan? Iya. Jadi iya. Al-Quran itu sendiri itu tadi saya banyak katakan, banyak orang membaca itu, tapi ya lewat-lewat saja, ya kan? Iya. Berarti banyak kumpulan kafir di sini.
Iya. Nggih. Oke, nggih, saya lanjut ini pertanyaan. Apakah asal mula manusia dari Batara dan Betari? Oh, tidak begitu. Itu tergantung budaya mana yang dipelajari kan gitu kan. Iya. Jadi kalau budaya Arab ya mereka punya pengertian manusia dibuat dari tanah. Ya, terus ditiupi roh. Nah, kan? Nah, kalau di budaya kita itu panjang. Ya, panjang. Jadi mula-mula ada apa itu yang pasti, artinya yang bisa menentukan alam semesta ini. Terus dia nanti membuat turunannya, yaitu yang menguasai api. Terus dia membuat keturunannya yang menguasai air. Sampai akhirnya tercipta Batara-Batari. Terus Batara-Batari menginginkan dia bisa membuat bawahannya menjadi dewa-dewi. Dewa-dewi membuat bawahannya menjadi bidadara-bidadari. Terus nanti pihak dewa-dewa mencipta bawahannya apa itu bawahannya bidadara-bidadari, itu namanya Hapsara-Hapsari. Setelah itu barulah dewa membuat manusia. Ya. Yang asalnya dari tanah yang penuh api ya nantinya kulitnya jadi agak gosong. Ya, yang asalnya tanah subur ya kulitnya jadi ireng, itu kalau pustaka Jawa, ya kan. Jadi artinya manusia pun muncul dari berbagai tempat, ya. Tapi sebelum dikembangbiakan di bumi, di training dulu di alam Hapsara-Hapsari. Jadi di alam itu, nah, di training untuk jadi manusia tuh gini loh, gitu, ya. Nah, itu kan mirip kayak tadi Adam ada di Jannah tadi, terus diuji, ya kan. Nah, ini juga gitu. Wah, ini sudah bisa ini turun. Ya. Terus nanti dewa-dewa itu turun untuk mengajari kamu punya bakat apa, ini itu bekerja. Makanya zaman sekarang kita sudah tidak mengenal dewa-dewi karena kita sudah belajar dari orang-orang tua kita. Nah, generasi-generasi pertama itu ya perlu dikawal. Sama dengan begitu. Sama dengan kitab suci kan selalu mengatakan ada malaikat sebagai ya pembimbing. Tapi berikutnya kan orang sekarang kan nggak ketemu malaikat itu kan gitu kan. Iya. Nah, itu keadaan, itu satu proses gitu. Pak Hussein, sebelum berakhir ini sesi yang terakhir ini, saya pengen tanya masalah buku-buku yang jenengan ciptakan, yang mungkin punya bestseller yang paling top, itu buku apa pokoknya? Iya, sebenarnya semua buku yang saya tulis bestseller, ya. Bestseller semua? Bestseller semuanya, dan sering tampaknya ada yang sengaja istilahnya itu apa ya, supaya tidak tersebar. Jadi begitu masuk di misalnya Gramedia dalam seminggu habis. Orang umum habis kan Karinyeta, kan nggak bisa. Seorang penerbit itu menerbitkan buku puluhan. Jadi ada cash flow. Jadi kalau seminggu terbeli habis, sedangkan toko buku bayarnya baru 3 bulan kemudian, ya nggak tercetak akhirnya. Nah, itu bisa karena ada orang yang sengaja supaya apa yang saya tulis tidak tersebar lagi. Itu terjadi pada buku apa itu, Pak? Loh, buku Siti Jenar, buku Al-Fatihah, buku pokoknya yang saya tulis kebanyakan dalam seminggu udah langsung habis. Ya, Sunan Kalijogo dan sebagainya. Iya. Jadi di situ. Mungkin bisa disepil dari salah satu bukunya itu, Pak Hussein. Ya, yang mendasar, ya kan. Yang jelas di awal-awal itu saya tulis secara mendasar. Yang sekarang kan karena sudah lebih tinggi kan, ya lebih banyak yang kemarin belum saya masukkan, sekarang baru dimasukkan. Jadi buku Siti Jenar jilid 1, makna kematian dan makna kehidupan, itu termasuk yang langsung bestseller. Makna kematian dan kehidupan. Ya, jadi jilid 1-nya makna kematian, jilid 2-nya makna kehidupan. Walaupun nanti ada Siti Jenar yang lebih lanjut,
yaitu Makrifat Kasunyatan jilid 1 dan jilid 2. Tapi yang Siti Jenar Makna Kematian dan Kehidupan itu 1, 2 itu kan mendasar, karena orang yang belum kenal istilah kita kenalkan di situ, ya. Nah, terus buku Sunan Kalijogo, ya. Jadi itu laris. Terus jadi kalau untuk yang kedua itu Makrifat Kasunyatan itu di situ termasuk Manunggaling Kawula Gusti. Oh iya, iya. Yang di buku kedua itu. Jadi buku Makrifat Kasunyatan itu 2 jilid. Iya. Jilid 1 dan jilid 2. Nah, harusnya beli 2 semua ya. Iya, beli biar 2. Biar nyambung nanti. Cuma yang dasar itu jilid 1 itu Makrifat Makna Kematian, jilid 2-nya Makrifat Kehidupan, ya. Nah, jilid 1 dan jilid 2 ini meskipun saya itu nulis Makrifat Kasunyatan, saya juga tuliskan ringkasan-ringkasan dari yang sebelumnya gitu loh, supaya tidak langsung kaget kan. Iya. Nah, kemudian buku Sunan Kalijaga, ya. Lalu ada buku-buku yang menarik seperti 7 Lapis Kekuatan Diri, ya. Lalu buku Kekuatan Takwa, ya. Lalu Rahasia 10 Malam. Kemudian ada buku Membangun Surga. Nah, di situ, ya. Itu juga termasuk buku laris, ya. Nah, kalau tafsir, ada tafsir yang sangat laris, yaitu tafsir surat Al-Fatihah. Itu dicetak lebih dari 40 kali. 40 kali? Setiap cetak berapa? Dicetak itu 5.000. 5.000 kali 40 kali? Berapa? 200.000? 200.000. Luar biasa. Ya. Jadi itu belum yang bacakan. Tapi semuanya sudah ada ya. Nah, kalau misalnya para pemirsa menginginkan, nanti bisa menghubungi nomor. Yang bacak-bacak itu juga sekarang kalau penerbitnya nggak nerbitkan, membacak itu yang nerbitkan kok. Oke, matur nuwun sebelumnya Pak Sim atas saudaranya. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga bermanfaat, semoga menjadi bahan. Ya, bahan dulu untuk direnungkan. Nah, jadi untuk menambah segala yang sudah dipelajari, kita harus menjadi orang yang itu tadi, setiap kali ada ilmu baru kita sediakan cangkir kosong, gitu. Nah, nanti bisa kan menggandeng-gandengkan yang sudah-sudah. Oh, ternyata guru A ngajar di sini, ketemu di sini, nah bisa begitu. Tapi kalau langsung dipangkas, nggak cocok sama guru saya ya, jadi bodoh gitu loh ya, karena nggak tahu. Matur nuwun, Pak Hasyim. Sami-sami.